Balik lagi nih sama Cinta dan juga Devina ya. Tapi kita nggak cuma berdua sekarang, ya kan? Karena kita tuh butuh yang namanya curhat ya Cinta ya. Curhat dong, Ma. Iya, kalau ini curhat dong dok ya. Iya dong, gitu. Karena sore ini teman berdua ya, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dr. Chung Stephen SPKJ, founder sekaligus fasilitator utama komunitas Ruang Hati. Halo Dr. Stephen, selamat sore. Halo, sore-sore. Selamat sore. Sehat ya dok ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya, nih mungkin teman Pro 2 juga ada yang dengerin kita sehat badannya tapi agak kurang sehat jiwanya dok. Aduh, jiwa dan mental lebih tepatnya ya. Oke dokter, kita mau ngobrolin tentang komunitas Ruang Hati. Ini komunitas apa sih dokter sebenarnya? Kenapa bawa-bawa hati gitu dok? Iya, karena Ruang Hati itu sebenarnya komunitas yang saya bangun dari 2020 ya. Jadi Oke. udah baru masuk tahun keempat. Jadi ini komunitas untuk kesehatan mental. Jadi ya memang diperuntukkan buat masyarakat Indonesia untuk belajar dasar-dasar kesehatan mental. Kan zaman sekarang nih literasi kesehatan mental lagi banyak tuh ya, di mana-mana lagi orang mulai ngomongin ya. Betul. Tentang toxic relationship, tentang stres, tentang depresi dan macam-macam. Nah, salah satunya kontribusi saya adalah saya membangun komunitas Ruang Hati ini gitu kan. Oh, begitu. seru ya. Tapi memang ini adalah salah satu, kenapa jadi salah satu concern dari dokter? Apakah karena banyak yang belum paham akan kesehatan mental itu sendiri, banyak yang nggak sadar kalau mereka sebenarnya kesehatan mental ini terganggu, atau Betul. seperti apa sih dokter? Ya, betul. Jadi memang tingkat literasi kesehatan mental kita itu di Indonesia masih kurang. Jadi banyak orang yang kadang nggak tahu tuh ketika lagi ada masalah mental atau ada gangguan mental terus mesti ngapain. Bahkan mereka nggak paham gitu. Kadang-kadang mereka pun masih stigma, takut ya misalnya mau berobat ke psikolog atau ke psikiater itu takut, ada kekhawatiran nanti dianggap gila lah, dianggap nggak bener lah gitu ya, dianggap kurang iman lah, kan begitu kan macam-macam. Iya. Jadi itu penting ya untuk kita kemudian meningkatkan literasi kesehatan mental itu. Nah, makanya di dalam Ruang Hati kita nanti akan belajar, ada program-programnya, program belajar, program latihan untuk kita lebih memahami diri kita ya, mampu bisa meregulasi emosi, mampu memahami orang lain, mampu setting goal dan macam-macam sih. Ada Oke. banyak-banyak kegiatan gitu. Jadi kan tadi dokter bilang ya kalau misalnya di Ruang Hati itu banyak banget kegiatannya. Terus tadi kan aku sempat lihat juga ya Instagram dari Ruang Hati itu tuh kayak banyak kata-kata yang validasi gitu loh, yang menenangkan hati gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang ngerasa dirinya sedang tidak sempurna, sedang tidak baik-baik saja. Nah, dokter selain upload-upload gitu ya dokter ya di Instagram Ruang Hati gitu. Sebenarnya kegiatan Ruang Hati ini apa aja nih dokter secara online maupun offline gitu? Iya, jadi ada beberapa program di dalamnya ya. Kita kalau misalnya nanti yang mau join gitu ya, misalnya daftar, misalnya lewat Instagram ada kontak personnya, itu pertama kali nanti akan masuk ke suatu grup waiting list. Maksudnya grup waiting list itu grup untuk nunggu ya, nunggu ketemu dengan kenalan orang-orang baru, teman-teman baru, dan itu kita bisa cerita gitu, kita punya masalah apa, nanti akan ada sesama teman dan sesama fasilitator yang mendengarkan. Oke. Nah, dan itu nanti kita bisa ditawarkan ada program Kak, jadi ada program kayak kelas intensif gitu ya, 8 sesi, itu biasanya dibikin 2 hari, jadi 2 hari full dari pagi sampai sore itu kita belajar tentang apa sih kesehatan mental, bagaimana kita men-setting goal, tujuan hidup, kalau ada masalah di goal itu gimana, terus kalau kita stres, apa yang perlu kita lakukan ketika stres. Nah, terus yang salah satu materi paling penting yang khasnya Ruang Hati itu bagaimana kita mengenali diri kita. Ya, sekali kan kita pikir diri kita tuh nama kita, terus misalnya gender kita, status kita, padahal diri kita tuh siapa di balik nama itu, di balik status kita itu diri kita sebenarnya siapa, kita maunya apa. Nah, itu salah satu materi khasnya di Ruang Hati itu nanti dipelajari dalam 8 sesi. Wow. Nah, selain itu juga ada program mingguan Kak. Jadi kita punya program namanya Ruang Praktek Hati. Nah, itu kayak kita kumpul-kumpul aja lah, kumpul-kumpul sekitar 5-10 orang kecil, kelompok kecil, nanti kita bisa sharing di situ, ada artikel juga yang kita baca. Kurang lebih 2 itu sih program utamanya. Dan juga kita punya kayak grup gitu ya, grup diskusi di WhatsApp. Jadi kita bisa ngumpul di situ, nanti kita ada sharing kayak harian, mingguan, untuk sharing materi gitu kan. Oh, seru ya. Tapi kapan waktu yang tepat untuk kita bergabung di komunitas Ruang Hati ini? Apakah saat kita lagi ada masalah atau Lagi ketika down-downnya atau gitu. pas lagi baik-baik aja, sebenarnya boleh-boleh aja join ke komunitas ini? Ya, jadi dulunya sebelum dia jadi Ruang Hati,
memang sebenarnya awalnya saya membuat program buat pasien-pasien saya gitu ya, karena saya lihat pasien-pasien saya itu ketemu saya mungkin kadang cuma sebulan sekali gitu ya, atau seminggu sekali. Nah di jeda-jeda itu kadang mereka bingung mesti gimana, jadi kadang mereka kontak saya tuh, mereka chat saya pikir Oke. wah kalau saya di luar kerja ternyata pasien masih butuh kan dukungan, mereka masih Betul. butuh wadah gitu kan. Jadi awalnya saya bikin program buat dukungan pasien, tapi kemudian ketika saya pikir lebih jauh, oh ternyata yang butuh bukan cuma pasien, bahkan masyarakat di luar sana kadang mereka juga nggak ngerti gitu. Akhirnya saya bentuklah yang namanya ruang hati. Di ruang hati itu untuk semua kalangan ya, baik dia masih sehat, masih baik-baik saja, dia bisa belajar literasi kesehatan mentalnya lebih jauh di dalam ruang hati. Oke, termasuk Baik bisa orang yang lagi belajar. punya masalah juga, itu Oke, bisa juga di Iya. ruang hati. Berarti nggak hanya sebagai medisin atau sebagai obat lah ya ibaratnya, tapi juga sebagai penjaga gitu ya kesehatan Jadi mental. terliterasi, karena tadi kan juga disampaikan sama dokter ya, kalau di komunitas ini kita diajarin untuk mengenal diri kita sendiri. Betul. Menarik ya. Tapi rata-rata nih dok yang tergabung di komunitas Ruang Hati ini, permasalahan anak muda zaman sekarang tuh apa sih dokter? Anak muda zaman sekarang biasanya sih ada beberapa masalah ya. Pertama masalah relasi itu ya, relasi pacaran gitu ya, biasanya itu paling oke. sering ya. Kita lagi viral misalnya mengenai toxic relationship Iya ya, tuh. bagaimana red flag, green flag gitu ya, Ah. bagaimana terus bagaimana macam-macam lah gitu tentang relasi. Nah yang kedua permasalahan terkait eksistensinya ya, orang kadang mempertanyakan mau jadi apa gitu ya, masa depannya gimana, saya bakal bergerak di bidang apa gitu ya, mempertanyakan eksistensi dirinya. Jadi kayak dua hal itu sih paling sering, jadi tentang relasi bagaimana dia dengan pasangannya, atau kadang juga ada relasi dengan keluarga gitu ya. Oh, Banyak iya, anak iya, muda iya. tuh bermasalah dengan orang tuanya gitu ya, dengan saudaranya. Oh, jadi Jadi dua hal seperti itu sih Kak, tentang relasi sama tentang dirinya sendiri. Eksistensi. Wah, ini memang kalau kita lihat di sosmed aja gitu ya, banyak juga ya sering yang upload konten mengenai kedua jenis masalah kesehatan mental tersebut gitu kan. Dan kemarin juga kan sempat ada beberapa kasus ya mengenai Iya. kesehatan mental tentang perundungan Betul. gitu ya. Itu sangat disayangkan sekali ya dokter ya. Tapi kan memang Iya. kadang gini ya dok, karena dulu juga aku pernah dibully gitu. Tapi kalau misalnya pengen ngasih tahu ke orang, itu ada rasa takut gitu loh dok, ada rasa nggak enak buat ngasih tahu orang. Ini mungkin ada teman pro 2 yang relate sebenarnya tuh ada masalah tapi bingung cara ngasih taunya itu gimana. Mungkin ada tips gak dok biar kita lebih berani gitu untuk ngomong ke orang lain? Iya, pertama memang kita perlu memilih juga sih orang yang tepat ya. Kira-kira orang-orang yang mau kita sampaikan itu memang orang yang bisa dipercaya apa tidak gitu ya. Dia bisa dipercaya, apakah dia punya kemampuan juga untuk mendengarkan kita. Maka itu kita perlu memilih orang yang tepat. Kalau enggak nanti kan tanggapan responnya juga kurang pas. Oke. Kedua, dari dalam diri kitanya sendiri ya, kita perlu berani punya nilai, punya batasan ya. Kita punya menghargai diri kita sendiri bahwa kita harus sehat ya. Kita jangan menampung semuanya sendiri, kita jangan menyimpan semuanya sendiri, kita jangan ibaratnya dikuat-kuatin lah gitu, padahal mungkin sudah terkewer-kewer ya, mungkin Iya. sudah bahkan kepikiran yang enggak, sudah yang buruk-buruk. Nah, itu mungkin kita perlu belajar menyayangi diri kita sendiri, bahwa dengan kita bercerita ke orang itu bukan artinya kita lemah, tapi justru kita menyayangi diri kita dan kita butuh bantuan. Tuh, Mungkin ingat itu, Kak. di garis bawahi ya teman pro 2 ya, kalau kita cerita ke orang lain bukan berarti kita lemah Betul. gitu kan, tapi justru itu adalah cara kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Iya, jangan tiba-tiba gitu Jangan dong. jangan, Masih ya. banyak yang sayang sama kamu dibandingkan Betul. orang yang nggak sayang sama kamu. Betul, jadi jangan takut untuk bercerita ya dokter ya. Nah kalau teman-teman yang mau bercerita di komunitas Ruang Hati ini, terjamin nggak dok kerahasiaan? Bisa nggak sih kita pakai anonim gitu dok? Karena mungkin ada juga nih teman pro 2 yang pengen join tapi malu gitu ya buat Betul. cerita. Oh iya, kalau untuk identitas memang kita belum anonim ya, karena kita sistemnya kan grup ya, komunitas. Kalau yang untuk personal, nah itu ada sih, kita ada beberapa fasilitator, tapi kata fasilitator kita masih terbatas Kak. Jadi mungkin nggak bisa nampung banyak orang gitu ya, mungkin masih beberapa orang. Kalau memang pengen cerita personal, ada fasilitator yang disediakan. Oke. Berarti tapi ingat ya kan kuotanya terbatas kalau mau sendiri gitu ya. Tapi terjamin ya dok ya kalau misalnya di grup nih join grupnya gitu. Tapi terjamin ya dok ya nggak boleh disebarin ke luar gitu-gitu misalnya. Iya betul gitu. Yang pasti memang di grup itu ada aturannya tersendiri kan ya, untuk kita menjaga supaya ruang itu jadi ruang aman. Ya namanya kan ruang hati, makanya ruang juga perlu pakai hati, perlu dijagai dengan aman gitu.
Nah, ini mungkin bisa sekalian dokter kasih tahu ya buat teman Pro 2 yang pengen kepoin Instagram Ruang Hati beserta mungkin mau daftar, katanya kan ada linknya ya di Instagram. Itu bisa kemana tuh dokter? Oh iya, kalau Ruang Hati itu ada di official Ruang Hati ya. Jadi kalau di search di Instagram itu official ya, bahasa Inggris official, terus Ruang Hati. Nah, itu nanti langsung masuk ke Instagramnya, di situ ada informasi, jadi nanti ada kontak person segala macam, silakan. Jika yang berminat bisa join. Iya, jadi buat kamu yang butuh support ya, teman Pro 2 ya, tenang aja. Kamu gak sendirian karena banyak temen, salah satunya adalah teman-teman di komunitas official Ruang Hati. Karena tertangani langsung oleh pakarnya Cinta, karena Dr. Steven ini spesialis kesehatan jiwa. Ya, luar biasa ya. Jadi gak perlu takut. Nah dok, ini kan kadang tuh orang tuh mikir, aduh aku gila nih, aku stres berat, aku butuh obat penenang dan lain-lain sebagainya. Nah, kapan sih dok sebetulnya kita bisa mengonsumsi obat dan kapan seharusnya kita tuh nggak perlu gitu dok? Dengan salah satunya mungkin di komunitas ini juga, salah satunya dengan cara sharing-sharing gitu dokter? Iya, jadi kalau soal minum obat apa tidak itu kan itu dari anjuran dari psikiater ya, dari dokternya gitu ya. Jadi makanya kalau untuk tahu perlu minum obat apa enggak, maka perlu konsultasi ke dokter. Tapi pertanyaan yang lebih sebelumnya adalah kapan perlu konsultasi nih gitu ya. Mungkin kita perlu cek evaluasi ke diri kita sendiri, apakah stres yang kita alami masih bisa kita tanggulangi sendiri. Itu satu. Kedua, apakah stres yang kita alami, kita punya support system di sekitar kita. Kita punya keluarga yang mendukung, sahabat yang mendukung. Kalau kita nggak punya dua hal itu ya, relasi support system yang mendukung, dan kita sudah tidak bisa nanganin sendiri, kita sudah kewalahan gitu ya, sudah berlama, berbulan-bulan, itu kita kewalahan dengan stresnya kita, ada baiknya kita konsultasi ke profesional. Oh, oke, kayak gitu ya. Itu kayak untuk ngetes awalnya, ada assessment-nya gitu, atau seperti apa dokter? Kalau di dalam berhubungan dengan profesional nanti ada assessment-nya ya. Kita bisa lewat wawancara, kita interview, dan itu kita paham, oh permasalahannya ini. Atau kalau misalnya dari yang mau mencoba gitu, itu bisa ngecek aja ke dalam dirinya sendiri. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita cek, misalnya apakah kita tidurnya masih cukup nyenyak gitu ya. Ada orang yang sudah tidurnya mulai tidak nyenyak, gitu ya, kebangun-bangun. Kedua, apakah kita sehari-hari masih semangat tuh menjalankan aktivitas, ya, bekerja atau sekolah atau kuliah gitu ya, masih semangat nggak? Kalau mulai ada penurunan semangat itu udah mulai tanda-tanda. Ketiga, berelasi. Nah, kita dengan relasi sekitar gimana? Aman nggak kita? Merasa secure nggak? Atau kita insecure dengan relasi? Nah, jadi beberapa tanda ini bisa dicek tuh ke diri kita. Kalau beberapa tanda ini sudah ada di dalam diri kita, nah itu ada baiknya kita mungkin bisa konsultasi. Oh, jadi itu ya 3 poin penting tadi ya teman Pro 2. Coba tanyakan ke dirimu ya. Ya, atau ke teman sekitar kamu yang dari tadinya energik banget, tiba-tiba jadi diem. Betul. Gitu ya. Itu patut diwaspadai dan ditanya ya. Nah, ini cara melatih juga kita nih dokter untuk kita tuh peka sama orang-orang di sekitar kita yang seperti itu tuh gimana sih dok? Kadang kan kita kan sebagai orang itu kan bodoh amat gitu ya sama teman-teman di sekitar kita. Kalau enggak emang nggak tahu aja gitu ya biasanya ya. Iya, jadi memang kita perlu, ya kepekaan itu memang perlu dilatih ya. Kita perlu bisa melihat tanda-tanda orang yang sudah mulai ada masalah gitu ya. Mungkin dia aktivitasnya sudah berkurang, gitu ya. Tadinya dulunya aktif banget, dia mulai berkurang aktivitasnya. Terus dia mungkin prestasinya ya, performanya sudah mulai menurun ya. Entah di kerjaan atau di sekolah atau di kuliahnya mulai menurun. Kemungkinan besar ada sesuatu tuh di balik itu. Terus atau dia sudah mengeluh ya, kadang-kadang dia nyeletuk sesuatu yang mungkin terkait dengan masalahnya gitu. Nah, seringkali kita kadang kalau dengar orang nyeletuk, kita bukannya menyediakan telinga, kita malah kadang-kadang nyeletuk balik gitu. Itu kan cuma kurang rekreasi aja gitu. Jadi kayak itu nggak bikin dia tenang ya. Lu mah mending bahkan adu nasib dok jatuhnya dok. Lu mah mending lah gue gitu biasanya ya. Nah, itu tuh teman Pro 2 ya, jangan malah adu nasib ya. Kadang kan tingkat stres orang kan beda-beda ya dokter ya. Belum tentu orang yang ini mampu dengan masalah seperti itu yang menurut kamu enteng gitu. Jadi intinya adalah kita sebagai orang sekitar harus jadi good listener juga gitu ya dokter ya. Nah, kalau kita jadi pendengar yang baik, belum tentu itu kan kita bisa memberikan nasihat tuh dok. Apa dok? Jadi kita tuh harus ngapain dokter? Kadang kan bingung juga ya. Aku salah dok. Kadang gitu. Kalau orang curhat ya udah kita dengerin, tapi kita nggak bisa ngasih advice gitu dok. Kita harus apa dokter? Nah, sebenarnya nggak perlu kalau nggak bisa ngasih advice, bahkan nggak perlu ngasih advice. Cukup dengarkan saja.
ya. Mendengarkan dengan baik, mendengarkan dia dengan hati, mendengarkan dia dengan telinga yang lapang, dan belajar memahami masalah dia dari sudut pandang dia. Oh. Jadi orang yang berasa dipahami, orang yang berasa ada orang lain yang mau mendengarkan dia, itu sudah sangat membantu. Oh gitu. Dan selain mendengarkan, apa yang bisa kita respon kalau kita nggak bisa kasih nasihat? Cukup validasi dia. Validasi dalam arti menerima, mengakui kalau dia lagi ada masalah. Saya ngerti kok kamu lagi susah. Saya temenin ya, kalau kamu ada apa-apa cerita aja. Saya akan nemenin kamu. Iya, Cukup kayak begitu, Kak. Kadang tuh Jika emang bersahabat. butuhnya tuh validasi ya dokter ya. Iya. Oh oke, jadi gitu ya Cinta ya. Jadi dari validasi gitu kan, jadi kan menguatkan dia juga gitu ya ternyata dokter ya. Tapi Wah. jangan yang aduh aku mau bunuh diri ya udah kamu bunuh diri aja, Jangan nggak dong, apa-apa, itu jangan ya. divalidasi Kak. Kalau yang itu justru Nggak kita boleh. jangan sampai membuat dia mengarah ke situ. Iya, gitu ya. nggak boleh ya. Tapi dok, kenapa sih dok sekarang nih bunuh diri tuh marak banget dokter? Emang tuh kayak nggak ada apa jalan keluar lain gitu dokter dari Sedih, Dok, orang-orang ngeliatnya. yang bisa sampai kepikiran ke sana itu seperti apa sih dokter? Iya, jadi seringkali orang yang sampai kepikiran bunuh diri tadi dia sudah tidak punya ruang. Jadi ngomongin tentang ruang, saya selalu senang dengan kata ruang karena kita butuh ruang. Secara psikologis di hati kita tuh kadang-kadang terasa begitu penuh ya, begitu sesak karena ruangnya udah habis. Oke. Sudah habis, kita terlalu banyak tuntutan dari luar, dari sosial, dari hidup kita. Bahkan kadang kita nuntut diri kita sendiri. Benar. Nah, tuntutan-tuntutan itu bikin kita sesak, bikin kita penuh. Nah, gara-gara saking penuhnya dan kita tidak punya tempat untuk menuangkan ya unek-unek kita nggak punya tempat ruang, nggak punya rumah buat menampung, buat bersandar, buat pulih. Maka kadang-kadang orang berpikir ya udahlah, kalau hidup ini sudah tidak ada artinya, tidak ada ruang lagi buat saya, ngapain saya di hidup ini? Ya orang mulai kepikiran tuh, udah mendingan mati aja. Jadi seperti Gitu, itu Kak. ya. Dan itu biasanya melalui proses yang cukup panjang nggak sih dokter untuk orang sampai berpikir seperti itu? Iya, kebanyakan masalah karena numpuk ya. Numpuk masalah sudah lama. Dari beberapa pasien saya tuh yang saya pelajari adalah biasanya mereka sudah merasa tidak ada lagi siapa-siapa yang bisa nolong. Ya ampun. Orang di sekitarnya nggak ada yang peduli sama dia, nggak ada yang peka kayak tadi kita. Jadi tidak ada yang bisa mendengarkan, nggak ada yang bisa mengerti. Dia merasa sendirian. Gitu. Dan akhirnya setelah dia numpuk gitu lama, ya dia kepikiran. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang yang impulsif. Impulsif itu yang dia ada suatu kejadian tiba-tiba yang bikin dia terluka, terus dia tiba-tiba impulsif aja berpikir untuk demikian. Oke. Ternyata ada dua jenis ya, ada yang memang Iya. sudah sehampa itu, sudah sesesak itu, dan ada yang impulsif. Tapi tetap aja mau apapun alasannya tetap sangat sedih dan jangan sampai ya teman Pro 2 ya. Jangan, itu yang kamu butuhin itu cuma ruang ya teman Pro 2. Bener kata Tulus ya, Apa tuh? ruang sendiri itu. Iya. Ya kan? Setuju. Kalau kata Dokter Steven, ruang hati ya teman Bener. Pro 2 ya. Jadi kamu harus memberikan ruang kosong sedikit gitu ya di hati kamu agar nggak terlalu sesak, nggak terlalu penuh. Apalagi buat kamu-kamu yang banyak tuntutan ya, puk-puk gitu ya. Ya, ini kita kasih peluk Kita- online iya, ya kita buat harus kamu teman Pro 2. Peluk diri sendiri gitu juga butuh ya dokter Butterfly ya. hug ya dok katanya ya Iya. kalau di psikologi ya. Betul. Salah satu motonya ruang hati adalah peluk dirimu. Oh gitu. Peluk dirimu. Iya. Peluk dirimu teman Pro 2 ya. Coba dipeluk dulu ya. Coba dipeluk dulu. Yang lagi di motor ya jangan. Jangan dong. Kalau begitu beda lagi Pak. Kalau di motor kan, di mobil juga jangan. Di mobil juga jangan. Jangan. Setirnya nanti mengsol kanan kiri ya teman Pro 2 ya. Nanti kita yang dituntut lagi kan. Iya. Tapi testimoni dari teman-teman yang udah ikutan komunitas ruang hati ini kayak gimana dok? Apakah mereka langsung terbebas dari masalah? Karena kan ini udah dari 2020 ya. Betul. Pasti banyak jiwa-jiwa yang tertolong nih dokter. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang ruang hati membebaskan dari masalah, ruang hati yang perlu diingat adalah ruang hati bukanlah pengganti profesional itu ya. Oke. Jadi tidak dengan orang punya masalah gangguan jiwa terus ke ruang hati bisa sembuh. Otomatis ruang hati tidak menggantikan. Tapi ruang hati menyediakan support system. Support system dia menyediakan pendidikan, pelajaran, program dan menyediakan fasilitator dan komunitas. Nah dari situlah orang belajar berjalan melewati luka-lukanya. Orang belajar melewati stres-stresnya. Orang belajar melewati tekanan-tekanannya dari kehidupan. Apakah kemudian pasti dijamin pulih? Tergantung dari perjalanan itu sendiri. Yang pastinya meskipun kita tidak tahu ujungnya pasti pulih apa tidak, kita bisa melakukan ini bersama-sama. Itu Itu, ya. Kak. Support system ya. Kita bisa melakukan bersama-sama dan balik lagi ke individunya ya dok ya. Dia mau pulih atau tidak ya dokter ya.
Iya, betul. Oke. Tapi kalau pulih itu apakah sama dengan melupakan hal-hal yang kelam, hal-hal yang buruk gitu, Dok? Iya, ke orang kebanyakan kalau punya masalah, punya luka di masa lalu, banyak tuh yang pasien bertanya ke saya, "Dok, bisa nggak saya dihapusin memorinya biar saya lupa?" gitu ya. Dihipnotis, Dok. Lumpuhkanlah Iya. ingatanku, Dok, gitu Iya. kan. Iya. Ya, saya selalu jawab, masa lalu tidak bisa dihapuskan, memori tidak bisa dihilangkan. Tapi kita bisa belajar dari masa lalu. Kita bisa lebih luas dari masa lalu. Kita bisa lebih besar daripada masa lalu kita. Dengan kita lebih luas, lebih besar, dan belajar dari masa lalu, maka kita bisa pulih. Masa lalunya tidak hilang. Tapi diri saya yang sekarang sudah lebih besar daripada masa lalu saya. Wah. Gitu. Jadi belajar untuk memaafkan gitu ya, Dok ya, Iya. kejadian-kejadian di masa lalu. Dengar dokter ngomong jadi sedih malah Iya, ya. ini biasanya sore ceria. Ini Iya. kita dengarnya dengan syahdu loh ini, Dok. Jadu ya. Iya. Karena mungkin teman Pro 2 banyak juga loh yang dengerin sekarang ya, Cin ya, dengan luka-luka, berbagai macam luka lah ya, Betul. masa lalu, ada luka-luka dari inner child juga mungkin. Yes, bener yang ya. lagi banyak juga diomongin gitu Bener, ya. karena bisa kebawa sampai gede juga ya, Dok, itu ya, Dok ya. Betul. Jadi banyak orang bermasalah sampai dewasa, bermasalah dalam pernikahannya, dalam karirnya. Itu gara-gara masalah dari masa remaja tidak diurusin. Jadi numpuk, terbawa terus. Sepenting itu loh teman Pro 2, kamu tuh mengurus masalah mentalmu dari Iya. sekarang gitu ya. Benar-benar, jadi setiap ada masalah itu kita harus selesaikan satu persatu, harus berdamai, harus seperti apa sih, Dok? Mungkin sekarang kita ya, Cin ya, nggak sadar gitu loh dengan masalah-masalah yang nantinya akan Iya. kebawa di Masa yang akan datang gitu. Iya, jadi masalah kesehatan mental itu kayak utang gitu, Kak. Jadi kalau kita punya utang, nggak kita bayar, kita biarin, itu akan numpuk. Jadi bukannya selesai. Semakin besar utangnya, di masa depan beban kita makin besar. Iya Itu sih. sebabnya setiap utang itu perlu dituntaskan. Dalam arti perlu dipulihkan. Gitu. Belum lagi Makanya kalau utang ada bunganya ya, Dok ya. Betul. Ditagihnya, khawatir ditagihnya di masa depan. Giliran kita lagi mau sukses-suksesnya, ditagih utang Ya masa lalu, ampun. ditagih trauma. Kan Ya gitu. ampun, ya ampun. Itu benar-benar sangat menghambat ibaratnya ya. Iya, Di masa yang akan benar-benar. datang. Apalagi ini sekarang banyak lagu-lagu galau ya, Dok ya. Makin galau, Dok. Berarti kalau lagi stres jangan dengerin lagu galau ya, Dok ya. Atau kita butuh validasi, Dok, dengan kegalauan itu. Iya, jika memang lagu itu membantu kita tervalidasi, membantu kita relate, tervalidasi, itu oke. Tapi kalau dengar lagu malah kita makin terpuruk, ya lebih baik jangan. Ke-trigger ya justru ya. Ke-trigger, Ah, Malah baik. nangis, sesenggukan. Aduh. pengen Jadi malah tidak iri. produktif nanti Iya. malah. Aduh, Iya. jangan ya teman Pro 2. Pilih lagu yang tepat ya. Wah. Kita menyediakan berbagai macam playlist, kok, tenang aja ya. Jangan yang galau-galau. Nggak yang sedih-sedih mulu Betul. gitu. ya. Tapi memang ya kalau lagi ngobrol-ngobrol kayak gini gitu kan, lagi asik gini, musuhnya emang cuma satu. Apa tuh? Waktu, Oh iya ya. Bun. Jam berapa sih? Iya. Oh Udah iya, mau bener. jam 5 ya. Ini Ah. mungkin terakhir nih dari dokter ya, Dokter Steven ya. Ada nggak sih, Dok, yang mau disampaikan ke teman Pro 2 atau kayak terakhir gitu ya? Siapa tahu untuk ngecek-ngecek Instagramnya official Ruang Hati juga, dan sebagai kata-kata ajakan gitu untuk jangan meremehkan kesehatan mental. Iya. Jadi ya saya mengajak ya para sobat Pro 2 sekalian. Kita perlu mencintai diri kita ya. Kita perlu menyayangi diri kita. Kadangkala kita pikir apa yang kita kerjakan, segala pencapaian itu kita mengejar untuk mencintai diri kita. Padahal kita tidak sadar bahwa diri kita mungkin sudah stres, sudah terbeban, segala macam. Nah, untuk itu kita perlu evaluasi dan menyadari apakah ada keresahan dalam diriku, apakah ada overthinking dalam diriku. Dan jika ada, berarti ada bagian dalam diri kita yang perlu dirawat, ada bagian dalam diri kita yang perlu dipulihkan. Maka kita perlu menjaga ruang hati kita agar selalu sehat begitu, Kak. Karena seumur hidup itu terlalu panjang untuk membawa trauma. Itu harus kita pikirkan. Kalau kita membawa trauma sampai seumur hidup itu terlalu panjang. Ngapain kita bawa beban trauma? Ya, ada baiknya kita segera pulihkan, sayangi diri kita, cintai diri kita. Kalau bisa cari bantuan, cari teman, cari orang yang bisa dipercaya, kita cari bantuan. Kalau tidak ada, ayo ke profesional. Jangan Oke. malu.
Jangan malu-malu, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Untuk memulihkan diri sendiri. Betul, untuk datang ke profesional juga Yes. atau untuk tergabung di official Ruang Hati ini Betul. ya. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran komunitasnya seperti apa, langsung aja gabung. Buat kamu yang belum mengenal diri kamu seutuhnya, Tuh, bisa bakal juga ya. dibantu ya bareng sama fasilitator. Betul, dan dokter Steven juga. Betul, foundernya langsung gitu Langsung ya. foundernya nih. Walaupun mungkin kamu harus antri lama ya teman Pro 2 ya. Sibuk ya dok ya soalnya ya dok. Sibuk soalnya. Oke dokter, terima kasih sharing-sharingnya sore ini. Ini sangat-sangat membantu dan mencerahkan teman Pro 2 ya. Mungkin sekarang lagi stres, banyak Yes. masalah, banyak lukanya. Semoga bisa deh tergabung di komunitas official Ruang Hati ini. Betul. Ingat ya teman Pro 2 ya, kamu butuh ruang ya. Salah satunya adalah gabung aja di Ruang Hati. ya. Iya. Oke dokter, terima kasih waktunya sore ini udah ngobrol-ngobrol di Pro 2 FM Iya. Semarang. Sukses untuk dokter Dan sehat selalu sehat pastinya ya. selalu fisik dan juga jiwanya ya dokter ya. Iya, terima kasih Kak Tirta, Kak Iya, Desi. terima Selamat kasih. Selamat sore dokter. Selamat sore.